Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 27. Ada ciri khas pada para anggota Sardula Cemeng kalau mereka sedang menghadapi musuh, yaitu wajah mereka itu dicoreng-moreng hitam seperti kebasaan suku Dayak pedalaman kalau sedang berperang. Peraturan ini diadakan oleh Ki Munding Sosro yang meniru kebiasaan suku Dayak ketika dia menjadi ketua. Coreng-moreng pada muka ini selain dapat menambah semangat, juga membuat orang luar tidak dapat membedakan para anggota Sardula Cemeng dan tidak akan mengenal mereka kalau sedang berpakaian biasa. Pagi hari itu, suasana di perkampungan Sardula Cemeng tampak meriah. Semua anggota perkumpulan itu berada di perkampungan. Semua kegiatan sehari-hari dihentikan dan para anggota bersama keluarganya sibuk dengan persiapan pesta yang akan diselenggarakan siang nanti. Ada yang sibuk menghias pintu gapura perkampungan dan rumah induk tempat tinggal ketua di mana perayaan akan dipusatkan. Ada yang sibuk memotong lembu, kambing dan ayam, ada pula yang sibuk di dapur. Semua orang bekerja mempersiapkan perayaan yang akan diadakan. Perkumpulan itu hendak merayakan ulang tahun berdirinya Perkumpulan Sardula Cemeng yang ke-30 kalinya. Sudah 30 tahun perkumpulan itu berdiri dan selama itu telah memperoleh kemajuan pesat. Pesta itu akan dirayakan secara meriah, akan tetapi dua orang pimpinan itu, Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo, tidak mengundang orang luar kecuali beberapa orang pini sepuh dan pamong dari beberapa kelurahan dusun-dusun yang berada di sekitar kaki Gunung Kelut. Para anggotanya sendiri yang akan merayakannya dengan gembira dan bersemangat. Bahkan gamelan berikut tarian dan tetembangan akan dilakukan sendiri oleh para anggota yang memang sudah terlatih. Setelah matahari naik tinggi, persiapan itu selesai dan mulai terdengar bunyi gamelan berbunyi, suasana menjadi meriah sekali. Para anggota, pria, wanita, tua muda, juga anak-anak, semua mengenakan pakaian mereka yang terbaru. Di pekarangan yang luas dari rumah induk tempat tinggal ketua telah dibangun sebuah bangunan tarub yang luas, dengan panggung yang kokoh dan lantai panggung ditilami tikar-tikar berkembang yang bersih dan diatur rapi. Mereka yang merayakan pesta itu, juga para pini sepuh dan pamong dusun yang diundang, juga dipersilakan duduk di atas lantai panggung. Setelah perayaan dimulai, di panggung telah duduk Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo, dua orang kakak beradik pimpinan perkumpulan yang sudah menduda itu. Mereka duduk bersanding di atas sebuah bangku, berhadapan dengan para anggota dan sedikit tamu yang sudah memenuhi panggung, duduk bersila dengan rapi. Di sudut kiri panggung terdapat para penabuh gamelan dan para penyanyi. Ki Munding Sosro yang sudah berusia hampir 70 tahun itu tampak berwajah cerah. Tubuhnya yang tinggi besar masih tampak kokoh, kulit mukanya masih kemerahan tanda sehat dan kumisnya tang tebal telah berwarna dua. Sebagai seorang ketua dan seorang yang gagah perkasa, sebatang golok yang menjadi senjata dan pusaka andalannya, tidak pernah ditinggalkannya. Golok itu menempel di punggungnya, ronce kuning di gagang golok berjuntai sehingga biarpun sudah tua dia tampak masih gagah perkasa berwibawa. Adiknya, Ki Munding Loyo yang sudah berusia 64 tahun, juga masih tampak gagah. Dia yang menjadi wakil ketua, membantu kakaknya, juga bertubuh tinggi besar dan kokoh. Hanya bedanya kalau wajah kakaknya kemerahan, wajah Ki Munding Loyo ini agak kehitaman. Mukanya keren walaupun tanpa kumis atau jenggot, dan sepasang matanya bersinar tajam berwibawa. Di punggung wakil ketua ini juga tergantung senjata yang menjadi andalannya, yaitu sebatang tombak trisula yang telah mengangkat namanya menjadi seorang tokoh yang tangguh. Setelah Ki Munding Sosro mengangkat tangan sebagai isyarat bahwa pesta perayaan dapat dimulai, para anggota yang bertugas menghidangkan makanan dan minuman segera bekerja. Bukan hanya para tamu undangan yang diberi hidangan, akan tetapi seluruh anggota tidak terkecuali. Anak-anak pun ikut berpesta ria dan untuk mereka disediakan tempat tersendiri, di sebelah kanan panggung di mana mereka berkumpul dan berpesta. Selagi pesta berlangsung dengan gembira dan dua orang ketua itu juga sedang makan minum bersama semua anggota dan tamu mereka, tiba-tiba dari luar terdengar suara anggota yang bertugas jaga berseru lantang. Utusan Kadipaten Blambangan datang bertamu. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo terkejut dan saling pandang. Ada apa utusan Kadipaten Blambangan datang berkunjung?
Akan tetapi karena yang datang itu mengaku sebagai tamu seperti diumumkan anggota penjaga tadi, sebagai tuan rumah yang baik mereka harus menerima dan menyambut tamu yang datang dengan ramah. Semua yang hadir menahan diri agar tidak membuat gaduh ketika mendengar pengumuman penjaga tadi. Mereka juga merasa heran dan ingin tahu siapa yang datang bertamu. Persilakan tamu dari Kadipaten Belambangan untuk masuk. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Teriak Ki Munding Loyo dengan suara lantang. Gamelan ditabuh perlahan, tidak sekuat tadi. Agaknya hal ini dilakukan para penabuh gamelan yang kesemuanya anggota Sardula Cemeng untuk tidak mengganggu kedua ketua mereka dalam menyambut tamu yang tidak diundang itu. Tampak seorang anggota penjaga mengiringkan dua orang laki-laki memasuki ruangan perayaan. Semua orang yang hadir memandang penuh perhatian dan karena sebagian besar anggota berasal dari Belambangan, tentu saja mereka ingin sekali mengetahui siapa gerangan utusan dari Kadipaten Belambangan itu. Ketika melihat dua orang laki-laki itu, hanya sebagian saja dari mereka, yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, yang mengenal dua orang itu dan mereka saling berbisik lirih dan tampak terheran dan terkejut. Seorang dari dua orang tamu itu adalah seorang pria berusia sekitar 63 tahun. Pakaiannya seperti seorang pendeta, sederhana bentuknya dan terbuat dari kain berwarna kuning. Rambutnya yang berwarna dua digelung ke atas dan diikat dengan kain kuning pula. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat seperti orang berpenyakitan. Di sabuk jubahnya terselip sebatang keris dengan warangka terukir dan tangan kirinya memegang seuntai tasbih dengan biji tasbih berwarna merah. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa laki-laki ini adalah Sang Resi Sapu Jagat, seorang pertapa dari Gunung Merapi yang terkenal Dakti Mandraguna dan memang sejak dulu dekat dengan keluarga Belambangan, apalagi dulu istrinya yang sudah meninggal masih terhitung sanak keluarga Adipati Santa Guna Alit dari Belambangan. Adapun orang kedua adalah Bagawan Dewokaton yang berusia 58 tahun. Bagawan Dewokaton ini juga dikenal oleh para anggota Sardulo Cemeng yang tua karena pertapa Gunung Bromo ini pun merupakan seorang yang tidak asing di Kadipaten Belambangan. Orang setengah tua ini bertubuh gendut dan mukanya yang bulat selalu menyeringai dan tertawa-tawa, pakaiannya serba putih, juga sorban yang menutupi kepalanya berwarna putih. Melihat dandanan dan sikapnya, dia memang tampak lembut, sabar dan suka tertawa. Akan tetapi, sebatang pedang yang tergantung di punggungnya sama sekali tidak cocok dengan penampilannya sebagai seorang pertapa. Pedang itu menunjukkan bahwa orang ini tidak pantang mempergunakan kekerasan dan dia tentu seorang yang sakti mandraguna. Biarpun tidak mengenal dua orang itu, Ki Munding Loyo lalu bangkit dari tempat duduknya dan mewakili kakaknya untuk menyambut dua orang tamu itu. Dua orang tamu yang sudah cukup tua memiliki penampilan yang berwibawa, maka wakil ketua Sardulo Cemeng ini pun menyambutnya dengan hormat. Selamat datang di perkampungan kami yang sederhana. Ingin sekali kami mengetahui siapakah Andika berdua yang terhormat ini. Kata Ki Munding Loyo dengan sikap hormat. Hehehaha. Bagawan Dewokaton tertawa tergelak. Matanya memandang ke arah para anggota Sardulo Cemeng yang berkumpul di situ. Bagus, bagus. Para jagoan dan orang gagah Kadipaten Belambangan telah berkumpul di sini. Siapakah yang menjadi ketua perkumpulan Sardulo Cemeng ini? Biarpun sikap pertapa Gunung Bromo ini angkuh, Ki Munding Loyo masih sabar. Ketua Sardulo Cemeng adalah Ki Munding Sosro ini, dan aku adalah adiknya, juga wakil ketua, bernama Ki Munding Loyo. Andika berdua siapakah, Kisanak? Sungguh keterlaluan sekali kalau kalian tidak mengenal kami. Kata Resi Sang Adipati Santa Guna Alit dari Belambangan. Orang-orang Belambangan yang menjadi anggota Sardulo Cemeng, tentu mengenal kami. Aku adalah Resi Sapu Jagat Pertapa Gunung Merapi dan ini adalah Adi Bagawan Dewokaton Pertapa Gunung Bromo. Bukan main kagetnya hati dua orang pimpinan Sardulo Cemeng itu mendengar nama dua orang pertapa itu. Mereka memang belum mengenal dua orang pertapa itu, akan tetapi sudah lama mendengar nama mereka sebagai orang-orang yang sakti mandraguna. Ki Munding Sosro yang usianya sudah hampir 70 tahun itu kini bangkit berdiri dan merangkap kedua tangan di depan dada sebagai sembah penghormatan.